Dia yang tidak mendapatkan cintanya sudah mati. Apa gunanya bunuh diri? Aku akan meninggalkan ini. Hadiah dariku. Anggap saja manusia itu memberikan semua yang dimilikinya. Sekarang kamu akan bernyanyi dan aku akan melihat pada penonton. Mendengarkan. Ayo duduk. Duduk. Ambillah itu. Jika kamu mencintainya, batalkan pernikahannya. Lakukan saja. Apakah kamu marah? Bagaimana aku bisa menghentikannya? Telepon ayahnya dan katakan jika kamu menikahi putrinya. Di tempat lain aku akan menembak. Dan siapa yang akan melakukan itu? Kamu akan berpikir untuk membunuh daripada mati. Kamu tidak mengerti cinta. Kamu memberikan hidupmu, bukan mengambilnya. Jadi kamu telah memutuskan bahwa kamu akan mengorbankan hidup, maka ingatlah itu adalah cara bunuh diri yang baru. Haruskah saya pergi? Pernikahannya akan dilaksanakan minggu depan? Ya. Bertemu dengannya. Itu tidak mungkin. Bahkan kamu tidak tahu apapun tentang cinta. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu harus selalu melakukan sesuatu. Hanya jika dia keluar rumah dan siapa yang akan memberitahuku hal itu? Dia telah meninggalkan rumah. Bahkan aku mendapat kesempatan untuk bertemu, apa yang akan aku katakan padanya? Kamu akan mengatakan padanya untuk tidak menikah dengannya. Hidup akan hancur. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Dia akan bertanya siapa kamu? Dari sini akan dimulai. Lalu kau akan mengatakan padanya siapakah kau? Dia tidak mencintaiku. Dia bilang dia bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Kamu biasa mengatakan bahwa cinta mencapai dirinya sendiri. Di sini resepsi cintanya tidak berjalan lancar. Apakah dia melakukan pernikahan cinta? Aku tidak tahu. Lalu cari tahu. Jika dia melakukan pernikahan cinta maka kirimkan. Berdoa untuk pernikahannya. Kalau begitu jangan lakukan hal lain lagi. Tapi jika itu bukan pernikahan cinta, lalu temui dia sebelum hari Minggu. Anda sudah melihat rumahnya? Ya. Tunjukkan padaku juga. Apa yang akan kamu lakukan? Itu aku tidak tahu. Tapi hatiku berkata kamu akan bertemu dia sebelum Minggu. Sekarang kamu bicara tidak berguna dan memberiku harapan palsu. Oke, setuju bahwa saya berbicara tidak berguna dan memberikan harapan palsu. Tapi lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa. Mungkin ini bisa berguna. Jadi, periksa saja keberanianmu. Pikirkan dan katakan padaku. Kapan kamu akan bertemu dengannya? Kamu akan berbicara dengan baik. Aku pasti akan melakukannya. Yeay. Lakukanlah. Hentikan itu. Ini jalannya. Tunjukkan aku rumahnya. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ini dia. Gerbang hitam ini? Ini rumahnya. Dia terlihat kaya dari rumah. Aku mendengar bahwa Zulaiha sangat kaya. Seseorang datang. Ya, apa yang ada di sini? Tunggu, aku akan memberitahumu. Apa? Kita akan minum teh dari sini. Itu sangat dekat dengan rumahnya. Jadi saya menyukainya. Ayo minum. Ya tentu saja. Pelayan 2 cangkir teh. Apa yang terjadi? Dia adalah ayahnya. Oh. Jadi ini ayahnya. Ayo. Apakah kamu mengenali saya? Pertama beritahu kalau kamu Daje. Ya. Saudara laki-laki Madeha? Bodoh aku Tony, teman sekelas Madeha. Ingat aku menulis sesuatu yang buruk di buku catatannya dan si idiot ini memukulku berkali-kali. Oh ya, dia juga mengenali kamu. Aku tidak pernah melupakannya. Lihat ini. Dapatkah kamu melihat ini? Ini gigi yang kamu patahkan. Aku punya yang baru. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini daerahku. Katakan apa yang kamu lakukan di sini? Ini daerahnya. Oke, beritahu kami apakah kamu sudah membaik atau masih seperti itu? Oh, tinggalkan itu. Oh, itu masa kecil.
Sekarang aku sudah menikah dan juga bekerja di perusahaan multinasional. Wah, hebat sekali. Kamu mau teh? Di daerahku kamu akan memintaku minum teh. Bangun, ayo pergi. Pulang dan minum teh di sana. Tidak apa-apa. Oh, jangan menolaknya. Jika kamu mau ikut, aku akan menyukainya. Keduanya sudah memaafkanku. Oh, dia sangat bersikeras. Ayo pergi. Ya, oke. Datang. Pelayan membiarkannya pergi. Kami datang dengan sepeda. Ini rumahmu? Ya, tapi bukan milikku sendiri. Saya tinggal dengan uang sewa. Aku sangat mencintai pernikahanku, tetapi ayah mengusirku dari rumah. Jadi, tinggal di sini. Ups, satir atau lantai dasar? Di atas. Apa yang terjadi, Daje? Datang. Ayo pergi. Lihat, hatiku mengatakannya dengan benar. Ayo pergi. Datang. Ayo. Aku sudah mengancam akan bercerai. Saya sudah mengatakannya dengan jelas. Hari ketika Imran Muges melangkah ke rumah ini, hari itu aku akan keluar dari rumah ini. Insya Allah, dia mungkin berpikir kamu bercanda. Demi sesuatu, dia langsung percaya bahwa aku tidak bercanda. Dan ancaman ini bukan hanya sekedar ancaman. Itulah niat seorang wanita yang tertindas. Tapi aku harus memberitahu kalian semua sesuatu, bahwa pria yang bernama Maulvi Nur Muhammad, dia bahkan akan melompat dari mayatku. Dan mengapa kamu berbicara padanya? Dan sekarang jika kamu sudah mengatakannya, jangan berpegang pada itu. Kamu duduk dengan tenang. Aku akan melakukan apa yang telah kukatakan. Kamu juga membuat ibumu dalam masalah. Jika Anda tidak setuju dengan pernikahan tersebut, lalu pergi dan menyangkalnya dengan jelas, setengah pekerjaan akan selesai. Bagaimana dengan sisa pekerjaannya? Siapa yang akan mengerjakan sisanya? Dia adalah Maulvi Nur Muhammad. Dia tidak akan diam setelahnya. Dia juga tidak akan mengatakan, apa yang kau katakan putriku? Dia akan membunuhku. Pengecut, lalu pergi dan menikah. Imran Muges adalah takdirmu. Sehat, aku juga putrinya. Aku tegas, aku juga tidak akan membiarkan dia melanjutkan. Aku juga tidak akan pergi. Tapi bagaimana cintaku? Siapa yang sudah meninggalkan rumah pagi-pagi sekali? Itu berarti dia akan membuat pengaturan seperti itu. Dia tidak akan mendengarkanmu. Hanya ada satu cara, meminta pertolongan kepada Allah, dapatkan keberanian, dan menyerang. Menyerang. Jelaskan dia Kalsom bahwa ketika anak perempuan menolak lamaran ayahnya, maka itu berarti bahwa putrinya telah menyerang niat ayahnya. Kalau begitu aku tidak akan menyerang. Aku akan bertarung. Tetapi, aku tidak akan marah di depan ayah. Apa? Pertempuran di mana kamu tidak akan menghadapi musuh. Siapa yang akan kamu lawan kalau begitu? Bicaralah dengan jujur. Kamu juga sedang menunggu hari Minggu berikutnya. Kalau begitu jangan duduk bersama kami dalam rapat. Tutup matamu dan duduk. Dia akan menebusmu minggu depan. Zulaiha, buka matamu. Imran Muges ada di sini. Duduk. Berapa banyak gula? Kamu lupa? Sebelum 20 tahun, kamu biasa mengambil 1 sendok. Maka aku tidak berubah. Masih ambil 1 sendok. Kamu telah berubah. Kamu terus-menerus membicarakan tentang adikmu.
Kamu tidak bertanya bagaimana kabarku. Tidak sebenarnya, kakakku mengatakannya padaku. Dia akan menungguku. Aku terkejut saat aku datang. Kamu sudah datang ke sini. Dan tidak ada seorang pun di rumah. Apakah kamu tidak senang? Aku terlalu bahagia tapi... Jika ada yang datang maka... Kemudian, Cara, kamu sudah tahu kakak. Dia membuat keributan pada hal-hal kecil. Dan yang paling utama, lagi-lagi di atas itu. rumah tempat anak perempuan harus menikah. Hal-hal seperti itu tidak terlihat baik di sana. Aku mengatakannya dengan benar, bahwa Anda telah banyak berubah. Kenakalan dan kenakalan sebelumnya tidak ada lagi. Sebelumnya dimanapun kamu mendapat kesempatan. Di sana kamu biasa memukul garis. Kadang kamu bilang kamu terlihat cantik. Dan terkadang kamu biasa mengatakan, ayo ketemu di atap. Apakah kamu ingat? Di pernikahan saudara perempuan Hira, kamu mengedipkan mata. Aku mengedipkan mata padamu. Dan itu mengenai mata Afia. Di depan semua orang. Dia memaki saya dengan kata-kata kasar. Aku bahkan tidak bisa memberitahumu. Ya Tuhan, dia menyiksa suaminya. Dia menganggap pengkhianatan dan kesetiaan. Jika suatu saat memutuskan untuk duduk di sana, kamu harus menghadapi banyak kesulitan. Kakak selalu mengatakan itu. Tidak ada hubungan antara kalian berdua. Di mana Nur Muhammad kita? Dan di mana sinar matahari itu? Sinar matahari. Dia sering memanggil Afia, sinar matahari. Anda mengerti kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang tua kemudian. Saat itu kamu berkelana dalam pikiranku. Oh, ayo minum teh. Dan samosa ini. Sekarang sangat dingin. Kakak bilang jaga baik-baik Nur Muhammadku. Jadi maksudmu, jadi kamu menjagaku karena kakak mengatakannya. Melihat. Sekarang kenakalan itu kembali lagi. Ambillah itu. Tolong makan itu. Ayo pergi. Tunggu, temui adik iparmu. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi kemanapun. Omong-omong, sebelum dia datang perlihatkan kami atapmu. Atap? Apa yang ada di sana? Setidaknya tunjukkan pada kami. Mengapa kamu ingin pergi? Kamu tetap diam, kamu bahkan tidak tahu itu. Di mana kamu duduk sekarang? Di mana saya? Baiklah, kalau begitu aku akan beritahu kau. Haruskah kita pergi? Oke. Benis, kita akan naik ke atap. Ayo pergi. Di mana? Sisi ini? Ya. Ayo Yusuf. Daji menjauh dari sini kawan. Mengapa? Ini orang yang keberatan berdiri di samping dinding dan membuat mereka marah. Baiklah, sekarang beritahu Yusuf, tembok siapakah selanjutnya? Apa maksudmu? Sebutkan nama orang yang sedang marah. Maulvi Nur Muhammad. Ya, jadi ini atap rumah Maulvi Nur Muhammad. Perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu Madeha? Di mana Yusuf? Dia pulang. Ya, dia pulang ke rumah. Dia akan mati malam ini. Jika dia kembali, maka dia akan kembali ke rumahnya. Apa maksudmu kemana dia pergi? Untuk menemui Zulaiha. Bagaimana di mana mereka bertemu? Tahukah kamu siapa yang tinggal di sebelah rumah Zulaiha? Tony, Susi. Siapa Tony? Teman sekelasmu. Yang menulis aku cinta kamu di buku catatanmu. Dia tinggal di sebelah rumahnya.
Si idiot melakukan pernikahan cinta. Dia sedang melakukan pekerjaan di perusahaan multinasional. Itu bagus tapi, bagaimana mereka akan bertemu? Dan mengapa Anda mengatakan bahwa dia akan mati? Itu jelas. Dia akan memanjat dari atap Tony ke atap Zulaiha, dan kemudian mengetuk pintu. Itu sama saja dengan pergi ke lembah kematian. Kalau bapaknya tahu pasti ditembak insya Allah. Teman macam apa kamu? Kamu membantunya dalam tindakan bodoh dan gila seperti itu. Jika mereka benar-benar membunuhnya, Ada 90% kepastian dia akan terbunuh. Tapi jika Zulaih menikah minggu depan, dia akan mati 100%. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. kamu harus berbicara padanya, hentikan dia. Jika seorang gadis tidak mencintai maka dia tidak mencintai. Dia bisa pergi ke atapnya dan bisa pergi dan mengetuk pintu, tapi tak bisa masuk ke hatinya. Sangat sulit untuk menjelaskan cinta seperti ini. Jika aku tidak menolongnya, dia akan berpikir aku bukan temannya. Jika sesuatu terjadi padanya, Sekarang saya tidak punya jawaban untuk ini dan Anda juga berhenti memikirkannya. Dia gembira mendengar bahwa dia akan bertemu Zulaiha. Jadi dia lebih memikirkan pertemuan daripada kematian. Itulah sebabnya John Elia berkata, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sedang jatuh cinta? Semoga jiwamu beristirahat dengan tenang. Beri aku makanan. biarkan aku melakukannya. Aku mungkin akan terlambat pulang. Berapa lama? Ini adalah pekerjaan yang tidak Anda ketahui berapa lama akan memakan waktu. Mungkin setengah jam atau sampai pagi. Apakah kamu makan sesuatu? Ya, aku sedang makan. Daje baru saja membawa sesuatu untuk dimakan. Oke, jaga dirimu baik-baik. Ya, ayah. Selamat tinggal. Ayo makan. Tidak, aku tidak lapar. Jika kamu tidak merasa lapar, mengapa kamu berbohong kepada ayah? Aku tidak berbohong. Aku bilang aku tidak lapar tapi tidak mengatakan aku tidak akan makan. Apakah kamu takut? Ya, Kalau begitu jangan pergi. Jika ayahnya tahu, apa yang akan terjadi? aku tidak takut pada ayahnya. Hanya takut bagaimana jika aku mengetuk pintu yang salah. Maka tidak akan bisa bertemu. Daje, bisakah kau ambilkan aku air? Ya tentu saja. Apakah kamu gila? Daje bersamaku. Kamu akan ke rumahnya? Ya, Dari atap Tony. ya. Kamarnya ada di lantai atas. Jika Anda turun dari atas, belok kiri lalu. Ini pintu pertama di sebelah kanan. Mendengarkan. Apakah kamu punya nomor ponsel Imran Mugis? Itu harus ada di buku harian. Mengerti itu? Kamu akan meneleponnya, Ya, berarti kamu akan tetap berhubungan. Ya Tuhan, kau tahu apa yang akan kau lakukan? akan bertemu Imran Mugis. Apa? Ceritakan lagi apa yang kamu katakan. Saya bilang saya akan bertemu Imran Mugis. Besar. Jadi kamu telah memutuskan untuk menyerang ibu. Kamu hanya menonton. Di mana diserang dan di mana kehancurannya? Anda, bagaimana kamu akan bertemu dengannya? Siapa yang akan membiarkanmu pergi? Atau, siapa yang akan membawamu? Pertama mari kita putuskan waktu dan tempat pertemuannya. Saya akan mengatur pengirimannya. Haji, lakukan apa yang aku katakan. Saya sebenarnya punya sedikit waktu.
Hah, pencuri? Aku bukan pencuri. Dengarkan sekali saja. Tanyakan mengapa aku ada di sini. Setelah itu telepon ayahmu dan katakan padanya bahwa aku pencuri. Dan aku setuju dengan itu. Lolos. Katakan mengapa kamu ada di sini. How? Dia bukan pencuri. Dia tidak. Dia sama saja anak laki-laki dari kereta api. Yusuf. Sekarang ceritakan, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Dari arah mana? Jalan yang telah aku pilih. Jalan itu macet. Diam. Tapi sekarang kamu tidak dapat kembali hidup-hidup. Aku bersumpah aku tidak di sini untuk kembali hidup-hidup. Dengarkan aku, maka kamu bisa menelepon siapa saja. Kamu bisa meminta untuk membunuhku. Itu tidak akan menjadi dosa bagimu. Anggap saja itu akan menjadi hadiah pernikahanmu. Memberitahu. Duduklah di sini. Mustahil. Tetap berdiri dan berbicara. Silakan duduk 1 menit. Tolong. Duduk. Duduklah dan dengarkan dia. Kamu hanya punya waktu 1 menit. Angkat bicara. Angkat bicara. Jika kamu terus menatap dia akan berteriak. Apakah ada orang lain bersamamu? Itu pasti seekor kucing. Ya. Angkat bicara. Apakah pernikahanmu minggu depan? Ya. Itu tidak akan terjadi. Jika cintaku sejati, maka kau tak akan mendapatkannya. Menikah minggu depan. Jika kamu tidak membicarakan hal cinta ini, maka aku bisa memberimu secangkir teh. Ayo. Pergi sekarang. 1 menit sudah berakhir sekarang. Takut pada saat ini mengapa kamu akan berusaha selama 1 menit. Apakah kamu mendengarkannya? Demi Tuhan, suruh dia pergi dan minta dia pergi. Lihat, aku mohon padamu untuk pergi. Ini kamarku. Jika seseorang melihatmu keluar, maka aku tidak akan bisa menjelaskan apa itu. Dia melakukan apa yang dia lakukan di... Aku bukan orang asing, aku Yusuf. Lalu ganti namamu saat kau pergi. Atau aku akan mengganti namaku. Oke, nama saya Kanes Fatima dari hari ini. Tidak menikah di hari Minggu itu seperti itu saja. Atau memang benar? Cinta punya banyak keberanian, Hajra. Kamu juga tahu namaku. Kamu terlalu hebat. Jelas itu sebabnya kamu tiba-tiba sampai di sini. Zulaiha. Takut padanya. Dia bisa memprediksi masa depan. Matanya hanya aku. Aku akan mencungkil matanya. Apakah kamu sedang menjalani pernikahan cinta? Jika itu pernikahan cinta, aku tidak akan menghentikannya. Itu akan terjadi. Aku juga tidak akan pernah datang di hadapanmu. Pergi. Ayo, kita berangkat sekarang, Tuan. Ini nomor saya. 1 menit. Saya tidak menyuruh untuk menelepon. Simpan dengan aman selama 8,9 hari. Ketika baratmu tiba, hancurkan di bawah sepatumu. Ya, tidak ada masalah di atap. Aku bersembunyi dari Afia. Sehat. Udaranya sangat menyenangkan. Dan bulan juga keluar. 1 menit. Siapa yang keluar? 1 menit. Maling. 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 Dia tertangkap. Atau Ali Hamzah. Oh, ambil senjatanya. Atau Ali Hamzah, ambil senjatanya. Apa yang terjadi, Ayah? Masuk, tutup pintunya, ada pencuri di dalam rumah. Itu akan menyala. Masuklah ke dalam. Oh, kamu tidak mendengarkan. Malang. Ali Hamzah. Itu bukan 1, ada 2. 1 ke tetangga dan 1 lagi ke tetangga kita.
Dia memanjat dan pergi ke tempatnya. Dapatkah kamu mendengar suara sepeda? Oh celaka, mereka akan lari. Ambil senjatamu dan pergilah menyindir. Oh, jika mereka punya Hoge, apa yang akan mereka lakukan di atas sana? Dan apa yang kamu lakukan di atas? Aku mengejar mereka. Aku mengejar mereka. Hai Wali, bangunkan tetangga dan beritahu mereka. Pencuri ada di sini, panggil polisi. Bapak Nur Muhammad, pencuri sudah pergi. Kamu tinggal telepon polisi dan bertanya. Pertama mari kita periksa. Lihat apa yang telah dicuri. Tidak ada yang hilang. Aku dan Kalsom sudah bangun. Selain Anda, kami memperhatikan semua orang. Dan Zulaiha dan Hajra juga bangun sampai jam 1 pagi. Di mana ponselku? Menurutku itu di lantai atas. Kejar ayahmu. Pencuri kabur, tapi Nur Muhammad tertangkap. Pukul 1 malam, telepon sudah di tangan. Biarkan polisi datang, baru aku akan bertanya. Pertama tanyakan padanya, siapa yang dia bicarakan? Siapa yang memberimu senjata ini? Tetap. Taruhlah di atas meja. Jangan tembak dirimu sendiri dalam kondisi ini. Apa yang sedang Anda pikirkan? Aku sudah berhenti lebih awal. Kamu bilang itu hutang lama mereka. Hari ini aku mendapat kesempatan. Jadi apakah kamu sudah selesai sekarang? Apa yang bisa dilakukan Maulvi secara maksimal? Siapakah yang berpikiran seperti itu? Dan aku juga tidak takut pada Maulvi. Sebenarnya aku berpikir dia jatuh cinta pada Maulvi, putri Nur Muhammad. Mengapa dia tidak mencintainya? Dengan siapa? Dengan Madeha, Siapa Madeha? adik perempuan Daje. Karena dialah dia mematahkan gigiku. Dia dulu sangat mencintainya. Dia biasa menulis namanya di buku catatannya. Dan dia biasa membuat bunga atas namanya. Dan jika dia terlibat perkelahian, dia tidak mengatakan bahwa dia akan menelepon saudaranya. Tapi dia biasa bilang aku akan menelepon Yusuf. Madeha bawakan sarapan, aku sangat lapar. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tertawa? Tidak ada yang istimewa. Kamu tidak menceritakan apa yang terjadi tadi malam? Apakah mereka bertemu? Ya mereka bertemu tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah bagian yang menyenangkan. Jadi, apa yang dia katakan? Apakah dia mencintainya? Dan tidakkah dia marah dengan cara dia menyerbu? Tidak, dia benar-benar marah. Pertama dia mulai berteriak pencuri. Tapi kamu harus mendengarkannya saat dia kembali ke atap setelah bertemu Zulaiha. Lalu apa? Dia diam dan menyuruhnya duduk. Ya, Pernikahannya dibatalkan? apa? Siapa yang bilang? Oh dia menaruhnya di ujung sepatunya. Sungguh. Dia menaruhnya di sepatunya bahkan kemudian menyuruhnya duduk. Tidak apa-apa. Sebenarnya dia takut. Kamu tahu, tengah malam, kamarnya sendiri dan anak laki-laki aneh di kamarnya. Dia pikir dia harus memberikan begitu banyak jawaban. Apa yang mereka bicarakan? Tidak ada yang spesial. Hanya berpikir bahwa keinginan kekasihnya telah terjawab. Ya tapi ketika dia kembali ke atap. Sarapanmu mulai dingin. Oh, Apakah dia memberikan nomornya? dia tidak mengerti tapi memberikan nomornya. Mendapatkan atau memberikan yang setara. Lihatlah mereka. Cara dia berbicara terlihat seperti dia akan memakannya. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Dari kata-katamu, kamu berbicara seolah dia tidak akan kembali hidup-hidup. Tapi situasinya memang seperti itu. Ayahnya memergokinya di atap. Aku merasa seperti dia akan menembak. Teleponmu berdering. Tidak, ponselku ada bersamaku. Halo, Terima kasih Madeha. terima kasih untuk apa? Kamu bilang di waktu yang tepat di mana kamarnya.
Saya tidak menghadapi masalah. Aku turun dari atap dan langsung menuju kamarnya. Aku tahu. Baik kamu memiliki kebiasaan untuk menemukannya maupun kamu tidak bisa. Ya Bibi, Saya Zulaiha yang berbicara dari teleponnya. Dan Anda Imran Mugis. mengapa? Tidak mengenali dari suara? Aku mengenali kamu dari wajahnya. Kamu tahu, kita tidak pernah berbicara seperti ini. Itulah kenapa aku tidak bisa mengenali kamu. Jadi kamu bisa bicara. Tidak bicara, tapi bertemu. Pertemuan? Berarti kamu sedang berbicara untuk bertemu. Jika kamu tidak suka, tidak apa-apa. Lupakan tentang pertemuan. Oh tidak, tidak. Aku hanya mengatakan seperti itu. Aku tidak percaya. Tepat. Aku juga ingin percaya. Kapan? Kapan berarti terlambat? Aku akan bertemu hari ini. Sekarang dalam beberapa saat. Beritahu aku di mana. Dimanapun kamu mengatakannya. Hajrah juga akan bersamaku. Kita akan membuatnya duduk jauh. Itu akan pergi. Siapa yang akan? Ide untuk membuatnya duduk jauh. Oh, ya. Ya. Oke. Saya akan mengirim SMS untuk memberitahu di mana dan kapan bertemu. Mendengarkan? Ya, Apakah kamu sudah minta izin sama ayah? bangun. Anda tidak mengambil izin untuk pertemuan seperti itu. Dan berhati-hatilah. Jika ayah mengetahui hal ini, maka aku tidak akan bertemu. Oh tidak, tidak. Kamu cukup mengirimiku pesan. Bahkan malaikatnya pun tak akan mengetahuinya. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bangun. Dan bersiap-siap. Ayo kita keluarkan pakaiannya. Aku takut. Hanya ayah. Sepertinya kamu akan keluar. Ya, Siapa yang akan membiarkanmu pergi? Aku sedang dalam perjalananmu, dan ayahmu mengawasi rute yang keluar. Hari ini hari Minggu. Minggu terakhir sebelum kiamat. biarkan aku pergi, Ibu. Itu menguntungkanmu. Kesukaanku dan kehilangan ayahmu Terlalu banyak kerugian. lalu pergi. Aku akan berbicara dengan ayahmu sekarang, lalu keluar. Jangan khawatir. Kamu bisa mendengarkannya di sini dengan kegelisahan ayahmu. Apa yang aku katakan Nur Muhammad? Apa yang kamu katakan, tidak ada. Baik kamu berbicara sejak pagi maupun itu dimulai. Itu dimulai tadi malam. Tapi anak-anak berdiri dengan senjata, jadi aku tetap diam karena malu. Bahkan aku berpikir, siapakah saya yang berhak bertanya? Lalu aku ingat bahwa masih ada 8 hari lagi dalam perceraian. Sampah apa yang kau teteskan? Tinggalkan saja. Katakan saja, tadi malam jam 1, apa yang kamu lakukan dengan telepon? Di atap. Sekarang jangan bilang kalau aku sedang berbicara dengan kakak.